benar. Oke. Wal, Siap. saya ini sebelum kesini, saya habis nonton YouTube gitu. Oh. Saya sedikit terganggu dengan Video itu? statementnya, iya Nah, video itu. Usia suksesnya manusia, 30 tahun. Karena umur 30 tahun ini umur yang ideal memang. Di Jadi dia tengah-tengah tidak lah ya. dia tidak terlalu Muda. tidak juga terlalu tua. Karena setiap orangnya sebenarnya beda-beda. Artinya statement itu juga tidak salah Tidak juga salah, menurut dia. tapi tidak benar juga. Kira-kira ente kan sekarang sudah kepala 3 nih. Oke, benar. Minder tidak? Oke. Lihat orang-orang seumuran kita sudah ada, atau bahkan salah orang lain, teman-temannya kita yang lain saja, teman-teman yang sering baku bawah. Betul. Ih, sudah ada jadi direktur, ada yang punya usaha kiri kanan sampai 40-an sudah jadi CEO lah ya. Sudah ada di depannya orang ini ada namanya Kripik Pagata. Kripik Pagata ini sudah sampai luar negeri. Tidak usah ente jelasin ke anak. Tiap hari muncul di feed IG ku dia punya aduh ini. Ambil yang ini kita tes ya, yang ambil. Ini, Oke, keren. Teman, Pagata. Beda pedisnya. Pedis tapi ada manis-manisnya. Aduh. Enak, kocok enak. Serius enak. Halo teman-teman. Halo sahabat Singa. Sahabat Singa tuh teman Singa. Kasih jelas. Kau rubah kemarin sahabat kau bilang sahabat Noah. Iya betul. Karena sampingan kita, Bang. Singa. Oke, siap. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Teman-teman Singa dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita berada di mana? Di tempat biasa. Di episode kedua ya. Ini episode keduanya kita. Wih, keren. Karena ternyata kita bisa lewati episode pertama, sekarang kita masuk ke episode kedua lagi. Keren. Oke, Kawal, bagaimana kabar Kawal? Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih diberi rezeki untuk bernapas. Untuk Adit sendiri bagaimana? Keren. Alhamdulillah saya juga seperti itu. Apalagi tadi malam kita punya jagoan menang. Jadi kita tambah semangat ini. Hei, Brazil. Jepang yang menang tadi malam. Oh, begitu ya. Cuma memang kalah sisi ada tim Asia ini luar biasa. Sama. Hari ini 3 tim besar pulang. Begitu ya? Jepang, Jerman, Belanda. 2 ini yang pernah menjajah kita. Berarti sebenarnya harus bersyukur juga di satu sisi bersyukur karena, ya. Penjajah sudah pulang semua. Tidak begitu. Tapi kami sesal juga. Ternyata banyak tim-tim kuda hitam yang tidak dilihat. Bisa melaju ke 16 besar. Hebat. Keren. Intinya euforia Piala Dunia tahun ini luar biasa ya. Tidak bisa ditebak. Iya, karena saya lihat Kawal ini dari kemarin juga pakai baju. Sekarang pakai baju kalau kami Inggris karena lagi. Glory Manchester United, kami selalu dukung Inggris. Tapi Inggris sudah pasti menang atau tidak? Pasti. Ini akan lolos sampai perempat final ini. Oke, pasti. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita seperti biasa bawa podcast ini, cerita-cerita ringan, diskusi ringan. Kita di tongkrongan yang kita bawa ke depan kamera. Jadi teman-teman juga yang bisa ikut menyaksikan atau ikut nonton juga, siapa tahu punya cerita-cerita yang boleh ingin di-sharing, silakan. Begitu. Kita sangat terbuka gitu. Oke. Kayaknya belum tidur kok tadi malam ini. Jam berapa ya? Pulang 3:30. Setengah apa tuh? Kan habis itu langsung lanjut Jerman toh. Iya. Ternyata Jerman penalti. Betul. Setelah Jerman bermain langsung situ anak tidur. Baru bangun anak konco. Luar biasa. Oke. Sudah singgah di mana ini Kawal sekarang? Atau tadi pagi sudah singgah di mana? Oh, tadi pagi. Sebelum kesini singgah di mana nih? Saya sempat singgah di sekolah dulu. Di sekolah ya? Iya, absen. Karena tugas kami sebagai abdi negara terpaksa mau tidak mau harus absen dulu. Keren sekarang ya. Ada ya. Betul. Kadang saya iri juga dengan kesibukan seperti itu. Boleh, ada absen karena, apa? Oh, tidak boleh? Soalnya saya tidak punya kesibukan yang begitu, Kak. Iya, tapi beda kesibukannya. Kan urus bisnis kiri kanan. Bagaimana jadi konten kreator. Hebat. Motivasi orang luar sana. Terdengar keren sekali, padahal sumpah itu sangat tidak sesuai. Oke. Terima kasih. Oke, Dit. Sekarang saya baliki pertanyaan. Sekarang ente berada di fase yang mana ini dalam hidup? Oke, saya lagi singgah di fase berjuang ya. Masih tetap berjuang. Cuma betul-betul saya lagi mempraktekkan filosofi ini. Jadi biar ada sedikit tenaga lagi, singgah dulu. Gitu. Cari
teman, support system yang bisa support kita untuk bisa menghadapi. Jangan berhenti bergerak, singgah boleh tapi jangan berhenti selamanya. Iya, benar. Oke. Wal. Siap. Saya ini sebelum kesini, saya habis nonton apa yang nonton? Nonton YouTube gitu. Saya sedikit terganggu dengan apa namanya? Statement-nya, iya video itu. Apa gitu. statement-nya? Yang bikin kau terganggu. Ya, makanya saya bilang, harus saya tanya ini. Gitu. Ini tentang usia suksesnya manusia. Usia suksesnya manusia. Iya. Oke. Kan biasanya dia tidak sedikit kita cerita-cerita di tongkrongan toh. Nah, bisa jadi teman-teman juga di tongkrongan juga sama. Mungkin biasa bertanya. Iya, jadi dia bilang begini, usia 30 tahun itu harusnya sudah sukses orang. Kurang lebih lah begitu bahasanya. Jadi saya terganggu ini sementara usia ini mirip-mirip toh. Nah, berapa usianya kau sekarang kah? Ya, tidak usah, pokoknya seperti itulah. Di angka itu. Nah, makanya saya 30 ke atas 30 ke atas. Makanya saya mau lihat dari sudut pandangnya ente. Iya, siap. Umur 30 tahun ada statement harus seperti itu. Harus sukses. Harus sukses. Iya. Sebenarnya itu statementnya orang toh. Oke, tapi benar. Penerimaannya kita bisa saja berbeda. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju dengan statement bahwa umur 30 tahun itu harus sukses. Oke. Karena apa? Karena setiap orang itu punya star yang berbeda-beda di setiap betul umurnya. Benar. Tapi kalau 30 tahun itu ya usia 30 tahun. Karena umur 30 tahun ini umur yang ideal memang. Jadi dia tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Karena apa? Kan dia bilang rata-rata umurnya manusia itu kan 60-an lah. Kalau 70-80 sudah bonus itu. Benar. Nah, makanya orang bilang, kenapa dia harus kejar kesuksesannya di umur 30? Supaya di sisa hidupnya dia tinggal menikmati apa yang sudah dikejar di sebelum umur 30 itu. Begitu. Betul. Cuma ya kembali lagi kita bahwa setiap orang ini startnya beda-beda. Artinya statement itu juga tidak salah tidak salah menurut dia. Tapi tidak benar juga. Karena apa? Kalau orang yang mungkin sudah punya privilege di awal, betul sekali. Mau umur 20 dia bisa sukses, terserah dia. Betul. Nah, kalau kayak kita ini, betul. Yang betul-betul harus berusaha bagaimana caranya saya sukses. Jadi jangan, kebanyakan orang juga karena umurnya sudah seperti itu, akhirnya pas umur 30 tidak sukses akhirnya dia berhenti. Betul. Padahal dia tidak tahu, mungkin kalau dia teruskan ini barang 1-2 tahun dia bisa boom. Benar. Begitu. Keren sih. Nah, sekarang pertanyaan untuk ente lagi. Siap. Karena tadi ini bersama dengan pertanyaanmu tadi. Siap. Karena ente yang nonton itu sih dia jadi makanya tanya sama ente. Betul. Kira-kira ente kan sekarang sudah kepala 3 nih. Benar. Minder tidak? Lihat orang-orang seumuran kita sudah ada atau bahkan salah orang lain, teman-temannya kita lain saja, teman-teman yang sering baku bawah. Betul. Sudah ada jadi direktur, ada punya usaha kiri kanan sampai 40-an sudah jadi CEO lah ya. Sudah jadilah. Tapi kita masih begini lagi, saya masih nongkrong tidak jelas. Saya mau jawab dengan jawaban yang normal gitu. Jangan dibuat-buat. Toh supaya juga teman-teman bantu jawab dengan versinya teman-teman juga. Oke. Jadi kalau ditanya iri melihat teman yang sama-sama star kemudian pada akhirnya pencapaiannya mungkin jauh lebih di atas kita, normalnya ya iri lah. Kita sama-sama makan di piring satu piring bersama, satu piring ketawa kemudian dia ini normalnya begitu istilahnya tajamu kok tajamu lah. Tapi ternyata berjalannya waktu saya juga lagi bergabung lah di salah satu komunitas di Kota Palu. Komunitas apa itu? Komunitas TDA lah yang menurut saya keren, tangan di atas. Komunitas tangan di atas. Betul. Jadi pernah dulu juga. Asik, senior berarti ente. Tapi kanda-kanda. Iya, maksudnya saya ternyata di situ setelah bergaul bersama teman-teman dalam banyak perbaikan mindset. Mindset menurut saya salah satunya tentang tadi itu iri, bagaimana melihat proses ini yang harus bagaimana kita harus melihat proses begitu, bukan pencapaian. Akhirnya karena tadi belajar terus didampingi dan segala macam teman-teman di dalam sekarang sudah mulai berubah itu yang tadinya iri dengki asli Pak. Jengkel sekali pasti. Betul. Misalnya kayak ente sekarang nih, ada apa? Sudah anak tahu selalu aku telepon atau orang gitu. Pantas ente menghilang lagi. Iya, dulu itu waktu mindsetnya belum. Padahal ada belum jadi apa-apa jadi situ. Iya. Padahal cuma ente bilang kalau saya jadi ini nanti kau jadi anggotaku itu. Sakit tersinggung. Tapi akhirnya itu mulai berubah. Karena sudah menerima akhirnya melihat itu sudah berubah.
yang tadinya iri negatif sekarang mungkin irinya jadi positif. Iri positif begini, kenapa dia bisa mencapai seperti itu? Apa yang dia lakukan? Itu poinnya. Itu akhirnya, oh iya ya. Akhirnya sekarang pelan-pelan itu yang saya lakukan. Walaupun mungkin secara pencapaian belum, tapi ada kesadaran, oh ini ternyata yang paling benar ini. Betul, Konsep betul. seperti itu. Dan kadang betul. Kalau kita kadang iri, akhirnya kita mau push tenaganya, kita push Betul. dengan rasa iri dan dengkinya kita itu, akhirnya Betul. apa yang kita kejar itu Betul. tidak sesuai ekspektasi yang kita cari di depan. Dan pasti tidak nyaman. Karena ini pembuktian ke orang. Iya, kok cuma ingin membuktikan ke orang. Saya harus bisa, padahal orang tidak peduli itu. Setuju tidak? Setuju sekali saya. Orang tidak peduli itu. Betul. Maksudnya kita menjadi apa? Ya sudahlah. Betul. Yang ada iri hatinya kita. Betul. Makanya kalau saya orangnya jujur saya kalau lihat kita baku-baku bawa inilah, ada beberapa orang yang baku bawa. Ada yang tiba-tiba jadi ini jadi. Saya itu senang sekali. Lillahi, saya tidak pernah iri dengki sama temanku sendiri, teman baku bawa saya tidak pernah iri. Kenapa saya begini? Saya berpikir, alhamdulillah dia jadi orang dia. Karena ketika dia jadi orang, minimal dia bisa bantu saya. Gitu ya? Ketika saya kesusahan atau apa, dia bisa bantu saya. Mindsetmu keren, Konjo. Anak tidak tahu, yang jelas anak selalu berpikir positif. Anak berpikir positif karena saya selalu berpegang situ bahwa setiap orang itu startnya beda-beda. Dan mungkin kita tidak tahu seberdarah-darah apa dia bekerja itu bareng sampai dia bisa di titik itu. Nah, kita ini cuma santai-santai. Keren, kena. Begini, Dit. Ya, saya jadi ingat satu kisah. Oke. Waktu saya di kampus baku bawah, saya juga begitu. Ada komunitas yang saya bangun sama teman-teman karena kami suka mendaki. Akhirnya karena mungkin kegiatannya kita lebih sering di gunung, lebih sering jalan. Akhirnya ada satu dosen, saya tidak perlu sebutkan siapa namanya. Dia pernah bilang sama kita itu, kamu ini mau buat seperti itu, mau jadi apa kamu besar? Pasti kamu tidak akan jadi apa-apa. Dosen bilang begitu? Iya, ada dosenku. Cuma saya tahu. Iya. Tidak usah lagi sana. Dosen yang mana dia? Iya. Dan alhamdulillah di titik ini teman-teman saya jadi orang semua. Ada yang sudah di Jepang. Ada yang punya kebun 42 hektar di kampungnya. Saya baru dari kampungnya kemarin. Jadi kita kalau ketemu saya bilang, kita patahkan semua kalimatnya itu dosen itu. Dan kami sudah patahkan juga harusnya ini. Iya. Maksudnya walaupun saya PNS sekarang. Iya dong. Jadi orang Josa ini. Betul. Iya, karena untuk diri sendiri toh. Jadi jangan dulu. Ada cemilan. Ada cemilan. Ada cemilan yang harus ente coba. Cemilan apa itu? Dan dia terlalu begitu, Bobo. Ya, pokoknya ada di depan orang ini ada namanya keripik pagata. Keripik pagata. Ente tahu tidak buat saya. Keripik pagata ini sudah sampai luar negeri. Tidak usah ente jelasin ke anak. Tiap hari muncul di feed IG-ku dia punya ini. Astaga. Dan setiap bulan puasa atau mau lebaran pasti Mei tua itu pesan ini. Betul. Dikasih cemilan untuk lebaran. Iya, jadi pas dia bilang, Kak, mau ini. Langsung saya bilang, gas. Iya, jadi teman-teman saya yakin juga teman-teman, terutama yang teman-teman penonton, teman-teman singgah ini, khususnya yang di sini, pasti keripik pagata pasti sudah tahu lah. Sudah tahu. Siapa yang tidak kenal pagata di Kota Palu? Tapi dari semua varian, yang mana yang paling suka? Kalau yang mana? Kalau anak pasti yang ini dong. Yang coklat ya? Yang coklat. Saya yang pedis saya. Enak sekali yang pedis. Bagaimana caranya kau yang pedis? Nah, kau ada asam lambung. Berarti tidak mempengaruhi asam lambung itu? Tidak, pedisnya beda. Ini bukan. Oh, berarti dia tidak mempengaruhi asam lambung? Tidak dong. Gak berarti yang buat ini. Anak punya teman, owner, Kayanti. Keren. Yang cuma dia Kayanti. Kesini juga ya. Kayanti ya. Jadi 5 ini Kayanti itu. Kayanti sudah spill tadi. 1 saja untuk ke awal, 4 untuk saya. Saya foto ini Kayanti. Kalau gitu caranya. Udah jeko. Thank you Kayanti. Keripik pagatanya sudah mampir. Oke. Tidak boleh cuma dipajang begitu, harus dirasa. Betul tidak rasanya? Jangan nanti beda lagi rasanya. Oh iya dong. Ambil. Yang ini kita tes ya, yang pedis ini. Oke, keren. Teman-teman, pagata. Apa artinya pagata itu kalau dalam bahasa Kaili? Pagata ini apa? Keripik apa ya? Mengkal apa? Coba. Nah, ini yang pedis nih. Komio dulu, karena Komio bilang kan tadi belum makan nasi ini. Baru Komio bilang dia bikin sakit asam lambung ini. Jadi saya mau lihat, betul tidak? Mau rumah sakit kita. Oke. Enak sekali memang. Enak. Oh, beda pedisnya. Pedis tapi ada manis-manisnya. Sini, Wal.
hampir 2 bulan terakhir, ini rutin juga sama. Bukan karena alhamdulillah Rajata anunya nih buat iklannya juga. Dia percayakan ke Rajata dong. Rajata brand ambasadornya. Tidak, dipercayakan. Kayak nanti kalau butuh brand ambasador sini. Aduh. Enak, kocok enak. Serius enak. Makan. Ya, sambil kita lanjutkan lah pertanyaan. Oke, sambil kita makan ini keripik ya. Enak sekali. Bawa ke depan. Iya, sama tempe kan ya? Iya. Oke. Well. Oke. Jadi kan kalau seandainya ini pertanyaan jadi sudah dibahas tadi tentang usia sukses ya, usia 30. Nah, sekarang sederhana. Kalau sukses itu tidak dilihat dari misalnya pencapaian atau misalnya rumahnya bagus, mobilnya juga keren, bermerek dan segala macam. Sukses yang versinya itu seperti apa itu? Berhasil lah. Berhasil. Oke. Sebenarnya ya sukses menurut saya itu kapan kita merasa hidupnya kita tenang dalam menjalani hidup. Dalam artian kita tidak perlu iri-iri ke orang. Betul. Karena hidup ini sebenarnya simpel, cuma kita sendiri yang buat hidupnya kita susah. Betul. Karena lihat, temanku sudah punya motor. Betul. Saya belum ada. Temanku sudah beli rumah, saya belum ada rumah. Padahal hari ini nyaman ya di rumah. Kita sudah dikasih nafas, kita sudah bisa makan saja tuh. Sudah alhamdulillah sekali tuh. Tapi itu biasanya karena orang penasaran saja, Wal. Ya, penasaran dan itu ingin mencoba padahal dan selalu punya rasa iri dengki dengan pencapaian orang lain. Padahal apa sih juga kita yang bikin kita begitu itu terlalu FOMO lihat sesuatu di media sosial. Nah, ini juga teman-teman. Saya yakin tidak tahu lah, saya coba bertanya dengan teman-teman ini. Ini media sosial juga selain menghibur, ini bisa jadi racun juga kalau terlalu lama kita lihat. Karena di dalam itu sudah banyak lah yang kita lihat. Dan itu kita tidak tahu apakah itu benar. Ya? Padahal aslinya mereka juga tidak seperti itu. Hanya karena di depan kamera. Akhirnya kita lihat, dia sebegini umurnya masuk. Bayangkan kita melihat, anak SD sudah punya penghasilan puluhan juta. Tapi ya mau di apa? Sudahlah. Betul. Sekarang maksudnya sekarang kau masih bisa kasih makan istrimu. Betul. Kau masih bisa kemana-mana. Maksudnya masih ada kendaraan. Bersyukur. Maksudnya kita jadi manusia tuh ya, yang paling penting itu rasa syukurnya meningkatkan syukur ya. Iya. Meningkatkan syukur. Bagaimana cara kita memaintain kita punya rasa syukur ini supaya tidak terlalu iri melihat pencapaian orang lain. Keren sekali tuh. Keren. Oke, Dit. Pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke ente nih. Seandainya ente dikasih kesempatan ini untuk kembali ke 20 tahun yang lalu. Walaupun itu mustahil ya? Iya, walaupun mustahil. Maksudnya kan kita ini berandai-andai saja. Oke. Siapa apa? Kira-kira apa yang ingin ente rubah? Supaya perjalanannya ente mulus ke depan ini. Begitu. Jadi Wal, kalau mungkin saya mau dikembalikan ke umur berapa ya? Yang 20 tahun lah ya. 20 tahun lah. Umur pas 20 setelah SMA. Iya. Lulus SMA. Jadi ada yang saya mau kayaknya kalau mau dibilang saya mau pelajari satu bidang sampai jago. Misalkan apa itu? Iya, intinya spesialis saja. Iya. Misalnya bidang apa begitu, tapi sampai jago. Misalnya hebat bahasa Inggris misalnya. Oke. Ya, kasih expert saja di situ. Misalnya public speaking misalnya. Yes. Saya mau kasih expert memang saja di situ. Bukan tidak boleh yang lain, tapi ternyata banyak yang dibuat itu juga ternyata kemudian juga cuma jadi setengah-setengah. Tidak jadi apa-apa. Betulan. Kalau ente kira-kira itu. Kalau saya sendiri sih, kalau seandainya saya bisa kembali ke 20 tahun yang lalu, terus saya disuruh merubah sesuatu supaya ke depannya saya bisa jadi lebih baik dari sekarang. Kalau saya mungkin kalau saya pribadi, tidak ada yang ingin saya rubah. Artinya tetap apa yang sekarang. Tetap apa yang dulu saya buat, mungkin akan saya buat itu. Karena apa yang saya buat di beberapa tahun yang lalu itu bisa membentuk saya sampai bisa setegar sekarang. Kalau seandainya saya rubah, tentu ujian atau tantangan yang saya dapat pasti akan berbeda dan mungkin agak lebih besar mungkin ya. Betul. Jadi saya bersyukur dengan apa yang sudah saya alami di belakangan itu, akhirnya itu membentuk saya bisa jadi pribadi seperti saat ini. Keren. Ya tapi tidak ada juga salahnya itu. Betul. Setiap orang kan punya pemikiran masing-masing toh. Ini juga pertanyaan bisa kita ini juga ya. Kalau teman-teman juga kira-kira kalau mundur apa yang teman-teman mau rubah begitu, atau mungkin
mau seperti saya atau mau oke. seperti bosku di samping tadi ini. Asik. Oke, jadi tidak terasa cerita-cerita ngobrol kita santai hari ini sudah hampir di ujung begitu ya. Iya, betul. Supaya juga teman-teman tidak bosan. Terlalu panjang kalau saya rasa kalau panjang sekali itu bosan Iya, mau mendengar, apalagi siapa sih mereka. Oke, tapi poinnya kita bukan siapa-siapa tapi hanya sebatas sharing saja. Poinnya apa untuk Pak Gata itu enak. Poinnya ini Pak Gata pasti enak supaya episode selanjutnya Pak Gata masih tetap Kayanti masih mau tetap memberikan ini iya Kayanti. BA. Oke. Yang pasti dari cerita kita tadi ini apalah istilahnya conclusionnya ya. Iya. Oke, kesimpulannya ya kalau saya banyak bersyukur apa yang hidup itu hari ini bersyukur. didapat ya sekalipun mungkin berat dan itu mungkin tidak semua orang bisa terima. Saya ingat lagi kata-katanya tuh. Oke. Baidotul yaum khairu min dajajatul god. Mahfuzun. Jangan di-spill ente backgroundnya apa, tidak usah. Tapi keren itu. Telur yang kita dapat hari ini lebih baik daripada ayam yang kita inginkan besok. Karena kita belum tentu dapat itu ayam itu. Jadi apa yang sekarang itu saya dinikmati. Tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Betul. Ya, oke. Kasih ajak dulu untuk subscribe teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten yang sudah kita buat ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, follow akun Instagram dan TikTok kami, dan jangan lupa komen atau mungkin silakan DM kalau ada yang ingin ditanyakan atau bilang, Kak, saya mau buat pertanyaan ini, semoga bisa dimunculkan di podcast. Silakan. Kami sangat terbuka. Terima kasih teman-teman. Dari siap. Oke, terima kasih teman singgah. Seperti biasa sudah singgah di ruang singgah hari ini walaupun cuma tidak sampai 30 menit. Tapi itu sangat spesial buat saya dan Awal di sini. Kita bisa sharing-sharing seperti itu. Karena semua cerita punya ruang untuk singgah. Oke, sampai ketemu di episode ketiga. Selamat jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman singgah. Kayanti, saya satu. Aish. Kok coklat le? Padahal saya sudah anu coklat.